Assalamualaikum sahabat komunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang konvergensi media. Nah, apa sih konvergensi media itu? Manfaat untuk kita itu apa ya? Dan dampak yang ditimbulkan dari hadirnya konvergensi media serta hambatan apa saja yang akan dialami ketika menuju konvergensi media. Sebelum itu, yuk kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Junanda Mirdayanti Hasibuan, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Malikus Saleh, Aceh. Konvergensi media. Menurut Henry Jenkins di tahun 2006, mendefinisikan bahwa konvergensi media sebagai aliran konten di beberapa platform media, kerjasama industri dengan media, dan kegiatan migrasi media. Fenomena ini terjadi akibat kemunculan teknologi digital dan media umum. Konvergensi media juga berarti kemampuan media untuk mengirimkan berbagai bentuk konten kepada masyarakatnya. Nah, Jenkins juga mengatakan bahwa konvergensi media akan selalu terjadi seiring dengan perubahan teknologi dan gaya hidup manusia. Kemudian, seorang ahli bernama Flau merumuskan teori tentang konvergensi media. Menurutnya, konvergensi media terdiri dari 3 poin penting, yaitu Computing and Information Technology, Communication Network, dan Digital Content. Teori ini menerangkan bahwa konvergensi media sangat berkaitan erat dengan perubahan industri, di mana industri menjadi lebih dinamis dan bergantung pada teknologi. Perubahan ini dapat berupa perubahan media informasi, perubahan cara melakukan komunikasi, perubahan media cetak, dan perubahan penggunaan media digital. Selanjutnya, ada pendapat menurut Barnett dan Marshall. Konvergensi media merupakan penggabungan media, mulai dari industri telekomunikasi dan segala bentuk media komunikasi ke dalam bentuk digital. Jadi, menurut Barnett dan Marshall, konvergensi media itu erat kaitannya dengan proses digitalisasi. Yang terakhir, ada Grant dan Wilkinson berpendapat bahwa konvergensi media memiliki pengaruh yang besar dari 2 jenis teknologi, yakni teknologi digital dan jaringan komputer. Nah, setelah mengetahui dan memahami apa itu konvergensi media menurut pendapat para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa konvergensi media adalah penggabungan media tradisional atau analog dengan kemajuan teknologi, yaitu jaringan internet, menjadikan hadirnya media atau teknologi modern yang biasa kita sebut dengan new media. Secara garis besar juga dapat dimengerti dengan kata kunci konvergensi media, yaitu digitalisasi media. Selanjutnya kita membahas tentang manfaat hadirnya konvergensi media. Jadi, dengan hadirnya konvergensi media, media tradisional seperti halnya surat kabar ini meningkatkan kemampuannya dalam memberikan informasi-informasi di ruang multiplatform. Nah, bukan hanya menampilkan teks dan foto, kini juga telah dilengkapi dengan audio, animasi, serta tautan ke situs web lainnya. Kemudian, dengan kata lain, perubahan surat kabar cetak menjadi surat kabar digital yang dapat diakses melalui handphone masing-masing, dan informasi yang didapat lebih cepat, kita dapat memilah data informasi dari sumber lain dibandingkan dengan media tradisional. Hadirnya konvergensi ini juga berdampak pada televisi, di mana berawal dari televisi tradisional,
seperti halnya televisi yang masih banyak dikonsumsi masyarakat saat ini, kini akan beralih kepada televisi digital. Setelah membahas tentang manfaat dari konvergensi media, maka kita akan membahas dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dengan hadirnya konvergensi media. Untuk dampak positif sendiri, kemajuan teknologi merubah media analog menjadi media digital. Kemudian informasi itu bisa kita dapatkan lebih cepat, dan terdapat banyak pilihan untuk memilih informasi yang kita inginkan. Terus dengan hadirnya konvergensi media, itu akan mempercepat lebih mudah pencaharian, praktis dan efisien, serta interaktif, di mana kita bisa langsung merespon balik informasi yang telah kita dapat dari media. Meningkatkan kebutuhan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan dan industri teknologi komunikasi. Yang terakhir itu ada membantu di dunia pendidikan secara internal maupun eksternal. Untuk dampak negatifnya, media tradisional atau analog itu mulai tergeser. Kemudian perubahan gaya hidup yang terfokus dengan teknologi. Terjadinya kesenjangan sosial di mana masyarakat kini lebih fokus kepada media maupun alat teknologinya sendiri. Munculnya masyarakat digital atau masyarakat maya. Industri media analog semakin menurun reputasinya, kurangnya lowongan pekerjaan secara fisik, dan tergeserkan dengan pekerjaan secara digital. Terakhir, pengguna media analog tertinggal dengan fitur yang diberikan oleh media konvergensi atau new media. Apa saja hambatan menuju konvergensi media? Khususnya di Indonesia, masyarakat yang masih sangat awam dengan mengenal teknologi digital. Kemudian jaringan di Indonesia ini yang belum merata di seluruh daerah akan menghambat penyampaian informasi digital itu. Kehadiran jenis teknologi baru akan menekan pengeluaran biaya masyarakat untuk mengikuti kemajuan. Dan informasi-informasi yang diberikan melalui media baru ini masih memiliki banyak celah masuknya informasi palsu atau hoax. Setelah kita mengetahui tentang pengertian, manfaat, dampak, serta hambatan dari konvergensi media, nah sekarang kita akan mengulas sedikit mengenai perkembangan media dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi. Setelah Presiden Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, media massa mulai bergerak maju dari segi kualitas yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan percetakan yang semakin pesat. Hal yang sangat membantu adalah adanya mesin cetak cepat yang membuat proses pencetakan semakin mudah dan deadline penulisan berita bisa diperpanjang. Karenanya itu, wartawan memiliki cukup waktu untuk mencari informasi yang lebih detail. Sebelum mesin cetak cepat ditemukan, deadline berita paling telat yaitu pada siang hari. Nah, barulah setelahnya diperpanjang hingga tengah malam atau dini hari karena hadirnya mesin cetak cepat tersebut. Di Amerika pada tahun 1893, untuk pertama kalinya ada surat kabar yang mencetak dengan menggunakan tinta warna. Pada era ini pula persaingan media mulai ketat. Kehadiran teknologi rekam dengan pita mendorong tumbuhnya televisi dan radio dalam waktu yang bersamaan. Karena itu pula, Presiden Soekarno
pada 23 Agustus 1962 meluncurkan Televisi Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Nusantara. Hingga akhirnya muncul stasiun televisi swasta seperti RCTI, Indosiar, dan SCTV. Perkembangan teknologi komputer juga mendorong lahirnya media baru atau new media, yakni portal berita berbasis .com. Sepanjang era 1990-an, berkembanglah teknologi komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet, personal komputer, dan laptop. Bahkan belakangan ini muncul modern dan wireless yang membuat semakin pesatnya kemunculan media online di tanah air. Munculnya portal berita tersebut dipicu oleh ditemukannya internet pada tahun 1972 dan pada tahun 1991 internet dibuka untuk komersial serta World Wide Web atau WWW dan homepage dikembangkan pada 1995. Dengan kehadiran internet, ilmu jurnalisme atau penyebaran informasi berkembang dengan sebutan jurnalisme online. Perkembangan teknologi informasi khususnya internet mendorong kelahiran jurnalisme online. Nah, situs media online pertama di Indonesia adalah republika.co.id, milik Harian Republika, pada tahun 1995. Di tahun yang sama pula, majalah Tempo merilis tempointeraktif.com. Kini berganti nama dengan tempo.co. Dan Harian Kompas juga mendirikan kompas.com pada tahun 1998. Saat itu, berita-berita yang disajikan milik ketiga media ini hanya bersifat memindahkan isi edisi dari print dari cetak ke versi online. Dengan demikian, pembaca yang tidak bisa mendapatkan koran Republika, Kompas, dan Tempo karena berbagai faktor seperti harga dan jarak bisa mengakses informasi yang dirilis lewat website masing-masing media tersebut. Lalu, pada tahun 1998, Detik.com menjadi pencatat sejarah sebagai media berbasis online tanpa memiliki edisi cetak. Media radio pun ikut bertransformasi dengan teknologi yang lebih canggih. Siaran radio yang selama ini dipancarkan lewat tower lalu diterima oleh receiver perangkat radio, berubah dan bisa didengar secara streaming melalui internet. Teknologi streaming ini juga diadopsi oleh stasiun-stasiun televisi. Kehadiran media online ini memicu hadirnya multiplatform. Pengembangan multiplatform media dipicu karena tingginya penggunaan internet di Indonesia khususnya ya. Tercatat pada tahun 2014, pengguna internet di Indonesia menembus angka 107 juta. Pengguna internet tersebut umumnya mengakses internet melalui smartphone dan memiliki aplikasi iOS, Android, dan perangkat untuk mengakses internet di mobile phone lainnya. Sejauh ini, belum banyak media di Indonesia yang mempraktekkan multiplatform media secara utuh dari kedua definisi pemikiran jurnalisme modern. Meski begitu, Indonesia sedang menuju penyempurnaan multiplatform media. Tentu butuh waktu dan kajian serius dari berbagai pihak, baik itu perusahaan media, praktisi pers, jurnalis, pengamat media, mahasiswa, dosen, dan seluruh stakeholder
untuk mengembangkan multiplatform media di tanah air. Masih memiliki banyak celah masuknya informasi palsu atau hoax. Baik, sekian penjelasan kita kali ini mengenai konvergensi media. Jika ada yang ingin memberikan saran maupun masukan, boleh di kolom komentar. Dan terima kasih kepada dosen pengampu telah memberikan arahannya selama 1 semester ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.